Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Gista Putri dengan NPM 22 1176 dari kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Hukum Perdata dan Perkembangan. Kebetulan saya mendapatkan materi UAS tentang perkembangan hukum perdata. Perkembangan hukum perdata di Indonesia mengalami banyak sekali perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dipicu oleh kebutuhan dan budaya masyarakat yang terus berubah dari masa ke masa, mengikuti perkembangan zaman yang telah ada. Ada beberapa jenis pengembangan hukum perdata, yaitu yang pertama ada BOT atau Build, Operate, and Transfer Agreement. Adalah perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya untuk di atasnya didirikan suatu bangunan komersial oleh pihak kedua atau investor. Dan pihak kedua berhak mengoperasikan dan mengelola bangunan komersial untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan fee atau tanpa fee kepada pemilik tanah, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasionalkan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut telah berakhir. Adapun pihak-pihak yang melakukan BOT adalah yang pertama, investor yang diberikan hak untuk mendirikan bangunan dan menggunakan atau mengusahakan bangunan tersebut selama masa BOT. Yang kedua, pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor. Contoh kasusnya, sebagai contoh dalam kerangka proyek infrastruktur negara, pemilik proyek ini adalah pemerintah, dan dalam hal ini pemerintah melakukan perjanjian dengan sebuah pihak swasta untuk memberikan haknya kepada operator atau pelaksana supaya pembangunan sarana dan prasarana umum. Kemudian pihak swasta yang melaksanakan pembangunan ini mengoperasikannya dalam jangka waktu tertentu dan berhak mengambil keuntungan dalam pengoperasiannya. Nah, pada masa akhir kontrak, pihak swasta harus mengembalikan proyek yang dikelolanya kepada pemerintah. Melalui skema ini, sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan atas kesepakatan perjanjian yang terjalin tersebut. Namun, dapat dikatakan juga saling menutupi kelemahan dan kekurangan yang ada di masing-masing pihak. Pihak yang kelebihan dana dapat digunakan untuk tujuan produktif dan berhasil guna, dan sementara pihak yang memiliki tanah dengan lokasi premium dapat menjadikan aset tersebut lebih berdaya dan bermaksimal penggunaannya dibandingkan dengan dibiarkan terlantar tanpa adanya manfaat ekonomi kepada pemiliknya. Dalam prinsip-prinsip perkembangan hukum perdata, terjadi lagi beberapa materi. Yang pertama adalah one prestasi. Adalah suatu keadaan di mana pihak debitur karena kelalaian atau kesengajaan tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Adapun akibat dari one prestasi tersebut yaitu yang pertama batalnya perjanjian, yang kedua ganti kerugian, yang ketiga penanggungan atas risiko yang terjadi, dan yang terakhir membayar biaya perkara di pengadilan. Lalu ada contoh dari one prestasi. One prestasi banyak ditemui dalam kegiatan utang piutang, kerjasama bisnis, proyek, dan sebagainya. Materi yang kedua adalah force majeure atau overmatch. Adalah suatu keadaan di luar kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya prestasi. Misalnya gangguan cuaca, gempa bumi, kecelakaan, huru-hara, atau hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Adapun akibat-akibat dari force majeure tersebut, yaitu yang pertama ada pembebasan dari ganti rugi, yang kedua ada rekontraktual, dan yang ketiga adalah lose-lose solution atau win-win solution. Berikut ada contoh kasus dari force majeure. Agar semakin paham terkait konsep ini, sederhana saja contohnya yang mungkin sering terjadi di dalam masyarakat. Pak Amir memiliki usaha perkebunan sayur dan menjadi pemasok di berbagai pihak toko retail dan pasar. Pada suatu hari, kendaraan yang menyalurkan sayur-sayuran tersebut mengalami kecelakaan karena bencana alam, sehingga produknya tidak bisa sampai kepada pemesan. Dalam situasi tersebut, Pak Amir sebenarnya telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan mengirimkan produknya. Namun kecelakaan tersebut di luar kendalinya.
Dengan ini, Pak Amir tidak dianggap lalai dan tidak akan dituntut ganti rugi oleh pihak toko retail yang menjadi pelanggannya. Nah, dalam materi perkembangan hukum perdata, yang ketiga adalah konsep perbuatan melawan hukum atau PMH. Perbuatan melawan hukum atau onrehmetik daad sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lalu ada 3 kategori PMH. Yang pertama, perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Yang kedua, ada perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. Yang ketiga, ada perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Selanjutnya ada contoh dari PMH. Dimulai dari sengketa kepemilikan tanah milik penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat yang telah sampai pada tingkat peninjauan kembali dan berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan MA. Sepanjang penelusuran pada tingkat banding hingga peninjauan kembali, pengadilan sebenarnya menguatkan putusan tersebut. Pada bagian amar, putusan menyatakan akta jual beli antara penggugat selaku pembeli dan turut tergugat selaku penjual yang dibuat di hadapan PPAT adalah sah menurut hukum. Sehingga sebidang tanah hak milik yang terurai dalam sertifikat hak milik atau SHM adalah sah milik penggugat. Jadi, para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para tergugat harus mengosongkan, melepaskan penguasaan, kemudian menyerahkan objek selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak amar putusan dibacakan. Dan manakala dilakukannya dengan bantuan aparat kepolisian. Tak hanya itu, para tergugat juga dihukum secara tanggung renteng membayar kepada penggugat berupa uang paksa atau duangsom sebesar 5 juta secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari. Keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan, para tergugat juga dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara sebesar 127.706.000. Nah, materi perkembangan hukum perdata yang keempat yaitu waralaba atau franchise. Sesuai dengan dasar hukum PP 24 tahun 2007 tentang waralaba, Jungto Permendag RI nomor 31. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dari waralaba tersebut. Adapun bentuk-bentuk dari franchise. Yang pertama yaitu ada product and trade franchise, yaitu franchisor memberikan lisensi kepada franchise untuk menjual produk-produk franchisor, misalnya dealer mobil dan stasiun bensin atau SPBU. Yang kedua ada business format franchise, yaitu franchisor memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman dan standar, pengoperasian bantuan teknis, pelatihan kepada franchise, misalnya fast food restoran. Dan selanjutnya ada pihak-pihak dalam perjanjian waralaba. Yang pertama, franchisor adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan haknya untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Yang kedua ada franchise adalah perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Perlu diingat, perjanjian ini dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan telah didaftarkan. Adapun contoh dari waralaba atau franchise. Bisnis waralaba produk teh poci ini dimulai dengan dibuatnya kontrak antara para pihak
Di antaranya adalah pihak pewaralaba atau franchisor dan pihak terwaralaba atau franchise. Kontrak tersebut berisikan tentang hak dan kewajiban dan hal-hal yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasana pihak pewaralaba sebagai pihak yang memberi sanksi sehingga tidak adanya penyelesaian secara formal untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab pada awal perjanjian pun tidak ada kesepakatan terkait penyelesaian sengketa yang akan dilakukan di kemudian hari. Dan selama ini pun pihak terwaralaba hanya patuh terhadap teguran yang diberikan oleh pihak pewaralaba. Hal ini menyebabkan pelanggaran yang dilakukan tidak sampai ke ranah hukum. Selanjutnya, untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari adanya perjanjian, hal yang dilakukan oleh pihak PT Poci Kreasi Mandiri adalah dengan adanya teguran langsung kepada pihak terwaralaba, baik melalui tatap muka atau melalui handphone. Hal tersebut dilakukan apabila ada pihak mitra yang tidak melaksanakan prosedur penjualan sendiri seperti yang telah disepakati dan tercantum di awal perjanjian. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah tindakan mengalihkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya untuk jangka waktu tertentu. Adapun manfaat dari leasing yaitu yang pertama, lease dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Yang kedua, sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka lease mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Dan manfaat lainnya adalah bahwa lease tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Adapun pihak yang terkait atau terlibat dalam leasing. Yang pertama ada penyewa guna usaha atau leasingnya adalah perusahaan perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Yang kedua, perusahaan sewa guna usaha atau lessor, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara finansial, kapitalis, atau operation, lease, and sell and leaseback. Adapun contoh kasus dari leasing ini. Kasus ini berawal dari seorang yang akan menggunakan jasa leasing, yaitu Adira, untuk membeli sepeda motor Supra dengan masa cicilan 1 tahun. Pada awal-awal pencicilan semuanya berjalan baik-baik saja. Tetapi masalah mulai muncul pada saat pelunasan masa cicilan kredit. Sepeda motor itu telah selesai. Nasabah sudah membayar cicilan pokok dan juga denda keterlambatan dalam pembayaran cicilan tersebut kepada juru tagih. Akan tetapi, setelah dibayar, muncul masalah bahwa Adira tidak menerima uang tersebut sehingga nasabah merasa dirugikan karena telah membayar semuanya. Nasabah juga tidak mau kalah pengakuan dengan Adira dengan cara menyebut nama juru tagih yang telah menagih dirinya. Usut punya usut, ternyata uang telah dibayarkan tersebut dibawa lari atau digelapkan oleh juru tagih Adira sendiri, sehingga Adira yang seharusnya menerima uang setoran tidak menerima pada kenyataannya.